Hari ini gue mau ngebahas mengenai mouse yang sehari-hari gue pakai. Dan gue pakai mouse ini udah kurang lebih selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu gue ngerasa puas banget. Harganya juga selama 1 tahun ini udah turun lumayan. Dari yang sebelumnya pas gue beli harganya 745.000, sekarang jadi 499.000. Tapi dengan turunnya harga ini, apakah mouse ini masih layak dibeli di tahun 2021? Hai, gue Oji dan selamat datang di review Viper Mini. Seperti namanya, mouse ini adalah mouse yang kecil dengan panjang 118,3 mm, lebar 53,5 mm, dan tinggi 38,3 mm. Mouse ini tuh ditujukan buat orang-orang yang punya tangan kecil atau buat kalian yang cari mouse dengan gripnya itu fingertip ataupun claw grip. Mouse ini juga cocok buat kalian. Dan selama gue pakai selama 1 tahun ini, mouse ini tuh bener-bener bikin gue betah, apalagi buat main game FPS. Karena selain ukuran dan shape-nya tadi, dia itu punya berat cuma 61 gram, dimana ini termasuk dalam jajaran ultralight-nya Razer. Tentu aja karena ini Razer tanpa bolong-bolong. Tapi meskipun gue bilang enak buat main FPS, gue itu sebenarnya agak pegel kalau pakai mouse ini kalau dipakai buat browsing ataupun juga mungkin buat editing. Karena buat gue agak kurang nyaman kalau di depan komputer harus pakai claw grip terus. Ya seenggaknya harus bisa palm lah. Dan kalau dipakai buat palm grip, mouse ini tuh nggak buat kalian. Dan gue ngerasa kalau buat main game aja cocok pakai mouse ini. Tapi jujur ada juga hal yang benar-benar gue nggak suka dari mouse ini, terutama kalau buat main FPS, yaitu pada bagian sampingnya itu yang nggak ada rubber sama sekali. Dan buat gue yang kalau main lama itu sering keringetan, ini benar-benar bikin nggak nyaman. Gue sendiri dulu pernah nyoba nyari grip tabnya biar lebih nyaman gitu kalau dipakai buat ngegame, tapi ternyata waktu itu belum ada yang jual. Makanya gue ngide untuk masangin solatip kasar yang biasanya buat di tangga itu ke mouse ini, dan itu goblok banget sih. Tapi kalau sekarang kayaknya udah ada yang jual dari Hotline juga kayaknya udah ada. Tapi harganya ya lumayan di atas 100 ribuan. Jadi ya gue merasa belum cocok sama harganya dan belum begitu penting juga. Tapi buat kalian yang mau beli mouse ini terus mau buat pakai game, gue saranin sih beli aja sekalian grip tabnya. Link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi. Gue juga harus akuin kalau gue itu bener-bener suka sama desain dari mouse ini. Kesannya itu kayak agak futuristik dan banyak tabrakan-tabrakan garisnya gitu. Tapi desain ini juga bikin debu-debu itu pada ngumpul, terutama buat bagian glossy-nya. Kemudian bagian tabrakan-tabrakan garisnya itu tuh ada semacam gap-nya gitu. Dan itu bikin debu sering masuk dan sering ada kotoran di situ. Dimana karena hal ini gue harus sering-sering juga untuk bersihin si Viper Mini ini yang menurut gue emang wajib dibersihin sih, tapi ya gimana ya. Dan buat kalian tahu, produk ini merupakan salah satu produk Razer yang paling murah. Tapi gue gak bisa bilang kata murah itu di build quality dari mouse ini. Karena buat mouse ini tuh ketika digenggam, itu tuh bener-bener gak kerasa murah sama sekali. Dan gue ngerasa mouse ini termasuknya solid. Padahal mouse ini adalah mouse ultralight, dimana pada produk-produk lain tuh biasanya berlomba-lomba untuk dapetin beban minimum dengan mengorbankan bagian cangkangnya ini atau bagian bodinya. Tapi gue salut sama Razer karena mereka berhasil gabungin antara build quality dan juga bobot yang tetap ringan. Lanjut ke bagian RGB. Nah, RGB ini biasanya jadi daya tarik paling kuat di mouse-mouse murah. Dan untungnya mouse ini juga udah punya RGB. Jadi buat kalian suka RGB, ini udah ada, tenang aja. Dan dia itu modelnya itu underglow, jadi nggak norak. Malah menurut gue elegan. Apalagi mouse ini juga udah punya beberapa mode warna. Jadi bisa kalian sesuaiin aja dengan citra kalian gitu, dengan kemauan kalian gitu. Selama gue pakai setahun ini juga RGB-nya itu masih aman-aman aja, terangnya masih sama kayak dulu dan nggak ada lagi sih hal yang bermasalah. Oh ya, gue juga hampir lupa mengenai kabel dari mouse ini, dimana dia udah pakai kabel Speedflex yang dia itu selain ringan dia juga lentur. Jadi enak banget buat dipakai untuk main game kayak yang gue bilang tadi. Dan lagi-lagi selama setahun ini gue juga nggak nemu masalah untuk bagian kabelnya ini.
Viper Mini ini pakai sensor PMW3359 yang bisa sampai dengan 8500 dpi. Nggak bisa dibilang sensor yang high-end, tapi juga nggak bisa dibilang sensor yang jelek. Dan menurut gue bahkan untuk performanya ini udah sangat memuaskan gue, karena buat tracking, dia itu presisinya oke, apalagi buat aim di game FPS juga menurut gue ini bisa pas. Jadi sebenarnya nggak ada masalah buat sensor Viper Mini ini. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah LOD-nya atau lift of distance-nya. Dimana buat Viper Mini ini banyak dikeluhin oleh orang-orang karena dia itu punya lift of distance yang tinggi. Gue udah pernah uji coba dimana Viper Mini ini udah mulai kebaca sensornya di ketinggian 25 lembar HVS. Dimana itu ya menurut gue lumayan tinggi ya 25 lembar. Tapi kenapa LOD-nya ini menjadi sesuatu masalah buat sebagian orang? Karena LOD-nya ini nggak bisa diatur, Pak. Sebenarnya bisa di Razer Synapse, tapi dia harus pakai mousepad dari Razer juga. Sedangkan kan nggak semua orang pakai mousepad Razer gitu. Gue sendiri pakai mousepad Cooler Master MP510 dan katanya dari internet itu cocoknya pakai setting Razer Gigantus. Dan setelah gue coba untuk setting LOD-nya, tetap nggak ada perubahan, Pak. Buat kliknya, mouse ini udah pakai optical switch dari Razer yang mana dipakai juga untuk mouse-mouse lain yang ada di atasnya. Razer sendiri klaim kalau untuk optical switch-nya ini tuh bisa lebih cepat buat ngasih sinyal ke komputer dibandingkan dengan klik ataupun switch lainnya yang biasa yang masih pakai metode mechanical. Tapi jujur aja, selama gue pakai setahun ini, gue masih nggak bisa bedain kecepatan responsnya kalau dibandingin dengan mouse lain. Dan overall, gue puas sama tombol yang ada di Viper Mini ini, termasuk dengan side buttonnya yang mungkin lebih sering gue pakai buat copy dan paste doang. Bagian lain yang menurut gue enak dari Viper Mini ini adalah scroll wheel-nya yang menurut gue enak dan step-stepnya itu terasa pas. Buat pemakaian gue selama setahun, jujur gue puas sama mouse ini. Apalagi sekarang harganya kan udah turun juga, jadi gue pikir mouse ini akan semakin worth it. Terutama buat kalian yang lagi cari mouse ultralight dengan harga yang terjangkau. Tapi di toko online gue juga banyak nemuin Viper Mini ini dijual di bawah harga 499, yang mana biasanya itu versi Chinese-nya. Dan gue gak bisa bilang kalau versi Chinese ini adalah versi KW-nya karena bisa jadi tuh emang region China, cuma emang gak ada garansinya. Saran dari gue mending kalian beli yang ada garansinya yang harganya 499.000. Dan kalau kalian mau langsung beli, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Makasih buat kalian yang udah menonton, gue Oji dan sampai jumpa di video selanjutnya.